Ku dengar tempo hari kau ribut dengan Duk. Upacara penobatan berlangsung sangat megah dan memukau. Sebagai perwakilan dari Kekaisaran Fabler, Camilla mendapat kursi di barisan kehormatan dan menikmati upacara itu dengan penuh minat. Di tengah itu, suara rendah putra mahkota Edson terdengar di telinganya. Ribut apanya? Kami hanya menandatangani kontrak. Dia terkekeh kecil sebelum menghela nafas seolah benar-benar kagum. Kau menyerang dia begitu saja, padahal kau tahu dia tuh orang macam apa. Katanya dia tuh baik hati, pengertian dan adil kan? Apa? Putra mahkota menatapnya seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Camilla tidak terlalu menggubris dan kembali mengamati sekitar ruangan upacara penobatan. Banyak juga delegasi dari negara lain. Saat matanya menyapu kerumunan, dia menemukan sosok Duk Eskra. Semua orang kelihatan segan ya. Tampaknya lebih banyak orang yang mengawasi reaksi Duk daripada fokus pada kaisar yang akan naik tahta hari ini. Duk Eskra hanya duduk tenang, seolah sudah sangat terbiasa dengan perhatian itu. Sikapnya terlihat cukup mengesankan. Tapi cuaca hari ini lebih parah dari sebelumnya. Badai salju kemarin ternyata belum seberapa. Di luar sana benar-benar sedang terjadi badai salju besar. Bahkan orang-orang Kekaisaran Gracia sendiri berdecak kagum. Katanya sudah sangat lama mereka tidak melihat cuaca separah ini. Ketika Camilla menatap ke arah jendela tanpa sengaja, matanya membesar. Ada seseorang berdiri menempel di jendela, memakai pakaian tipis yang melayang-layang dalam dingin yang menggigit itu. Wanita berambut putih salju dengan mata biru dingin itu menatap lurus ke arah tempat upacara berlangsung tanpa berkedip sedetik pun. Tatapan wanita itu pada kaisar yang baru naik tahta dipenuhi kebencian dan dingin yang menusuk. Apa dia korban yang mati dalam pemberontakan kemarin? Kalau bukan itu alasannya, mana mungkin dia memandang kaisar dengan mata sekelam itu. Namun beberapa saat kemudian, Camilla kembali dibuat bingung. Makhluk-makhluk kecil berkumpul di sekitar wanita itu. Mirip dengan yang dia lihat di rumah kaca beberapa waktu lalu. Para roh kecil berwarna-warni, tapi kini mereka terlihat kebingungan sambil mengitari sang wanita. Dan anehnya, para roh itu jauh lebih kecil dibanding saat dilihat sebelumnya, membuat Camilla benar-benar bingung. Jangan-jangan kita tidak bisa kembali ke Kekaisaran Fabler. Angin bertiup, badai salju mengamuk. Sudah 2 hari berlalu sejak upacara penobatan selesai, tetapi badai salju di luar masih belum berhenti. Mereka benar-benar terjebak. Upacara penobatan sudah selesai dengan baik dan seharusnya mereka kembali ke Kekaisaran Fabler, tetapi semua jalur transportasi terblokir. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak menuju lokasi lingkaran sihir. Hal yang sama juga dialami oleh para delegasi dari negara lain. Semuanya hanya bisa mondar-mandir karena frustasi. Zeno, katanya dulu tempat ini tidak sedingin ini kan? Benar, itu tertulis di buku sejarah. Dulu Gracia juga punya 4 musim yang jelas, tidak jauh berbeda dari kekaisaran kita. Tentu karena kondisi geografisnya, musim dingin memang sedikit lebih panjang. Tapi katanya tempat ini tidak beku sepanjang tahun seperti sekarang. Camilla yang sedang menatap keluar jendela yang diterpa badai salju, tiba-tiba teringat sesuatu yang dia lihat saat upacara penobatan. Sosok yang berdiri di luar jendela dengan rambut putih salju, dan para raja roh musim yang tampak gelisah mengelilingi sosok itu. Musim semi, musim panas, musim gugur. Jangan-jangan wanita itu musim dingin. Penampilannya sangat mudah ditebak. Camilla teringat pada makhluk yang diajak bicara oleh roh-roh yang menguasai musim itu. Apa badai salju ini karena kekuatan roh? Aku tanya aja deh. Ada apa, Nona? Aku akan keluar sebentar. Kemana? Cuaca di luar sedang kacau balau begini. Ke rumah kaca. Lagi pula itu dekat. Mana mungkin aku mati beku dalam waktu sesingkat itu. Sangat dingin. Dia hampir mati kedinginan. Setelah masuk rumah kaca, Camilla tidak bergerak sedikit pun untuk beberapa saat. Dia benar-benar merasa seluruh tubuhnya membeku.
Jika rumah kaca itu sedikit lebih jauh, dia pasti sudah menjadi patung es. Itu manusia itu, gadis yang akrab dengan Divine Beast. 3 raja roh yang mengenalinya segera mendekat. Namun meskipun mereka muncul, Camilla masih harus memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menghangatkan tubuhnya yang membeku. Saat itu, naga kuning yang katanya menguasai musim semi mengerucutkan mulutnya dan mengembuskan sedikit angin. Seketika, udara hangat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang perlahan menghilang. Kau hebat ya? Ini sih mudah. Memangnya kau anggap apa Raja Roh itu? Hantu yang punya kemampuan khusus. Hantu? Ya ampun. Beraninya menyamakan kami dengan makhluk seperti itu. Kami adalah roh agung. Bahkan kami adalah Raja Roh. Tapi kalian sangat imut. Itu jujur. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Mirip boneka. Warnanya juga cerah ceria. Dan ketiganya berkumpul. Jadi terlihat semakin menggemaskan. Imut? Ya ampun, Raja Roh disebut imut oleh manusia. Meskipun begitu, aura kemarahan mereka mereda. Sepertinya mereka tidak benar-benar marah dengan ucapan itu. Ada yang ingin kutanyakan. Camilla langsung menyampaikan alasan dia datang ke tempat itu kepada mereka yang terus mengepakkan sayap dan terbang di sekitarnya. Apakah badai salju sekarang ini perbuatan roh? Mendengar pertanyaan Camilla, gerakan ketiga roh itu terhenti. Mereka bergumam, seolah rahasia besar telah terbongkar. Lalu menghela nafas panjang. Benar, itu kekuatan Aislah, Raja Roh yang menguasai musim dingin. Persis seperti yang dia duga. Mars, kau benar-benar akan kembali ke sana? Dia mencariku. Wanita itu sudah meninggalkanmu. Tapi dia bilang dia membutuhkanku. Jangan pergi, Mars. Maafkan aku, Aislah. Jadi maksudmu Mars mati dan gara-gara itu dia mengamuk begitu? Mengamuk apanya? Aislah hanya menunjukkan amarahnya atas kematian teman yang dicintainya. Sama aja kan? Enggak, itu berbeda. Singkatnya, inilah yang disampaikan oleh ketiga Raja Roh. Mars punya seorang kekasih, dan kekasihnya itu adalah Permaisuri. Permaisuri kemudian meninggalkan Mars, lalu langsung menikah dengan Kaisar. Setelah menikah pun, Permaisuri masih terus memanfaatkan Mars habis-habisan tanpa pernah melepaskannya. Lalu pada akhirnya malah membunuhnya. Wah, aku benar-benar tidak tahu kalau pahlawan kekaisaran kita sebodoh itu. Tidak mungkin, itu tidak benar. Tidak mungkin Mars meninggal seperti itu. Zeno, penggemar berat Mars, sedang menjambak rambutnya karena frustasi. Tetapi Camilla mengabaikannya sepenuhnya dan melanjutkan bicara. Jadi apa? Dia marah karena keturunan wanita itu mewarisi tahta. Makanya dia membuat kekacauan ini sejak upacara penobatan. Maksudku, kalau mau ngamuk ya silahkan. Tapi tidak bisakah dia melakukannya setelah kami pergi? Aku mau pulang. Kapan ini akan berakhir? Kami juga tidak tahu. Dia selalu seperti ini setiap kali ada kaisar baru. Aislah kalau sudah marah memang menakutkan. Kalian kan sama-sama Raja Roh. Masa kalian bertiga tidak bisa menghentikan satu orang? Saat kami mencoba turun tangan, semuanya sudah terlambat. Wilayah ini sudah benar-benar membeku. Jika taman ini sampai menghilang juga, kami bahkan tidak bisa bertahan di sini lagi. Tidak akan ada musim lain yang bisa menginjakan kaki di tempat ini. Ukuran mereka menjadi sekecil telapak tangan juga karena seluruh wilayah ini dipenuhi energi musim dingin. Akibatnya, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan asli yang mereka miliki sama sekali di Kekaisaran Gracia ini. Baiklah, lalu bagaimana aku pulang? Aku harus tinggal di sini, di tempat sedingin ini. Aku tidak suka dingin, aku anti musim dingin. Jadi, kamu terjebak? Iya. Lalu kapan kau pulang? Aku juga tidak tahu. Terdengar suara dejakan lidah terus-menerus dari dalam bola komunikasi. Setelah mendengar bahwa dia tidak bisa kembali karena cuaca, Raffi mulai melontarkan omelan. Makanya aku bilang jangan ikut. Ngapain kamu ikut-ikutan ke sana?
apalagi sampai lintas negara. Kamu tahu kan ritual teleportasi antar negara itu dilarang? Teleportasi antar negara diatur sangat ketat. Itu karena dulu kerugian akibat pertempuran yang disebabkan oleh teleportasi sihir sangat besar. Setelah itu, semua negara menghapus koordinat antar negara dan hanya memperbolehkan penggunaan dalam wilayah masing-masing. Ini kan juga tempat tinggal manusia. Tidak mungkin cuaca akan terus-terusan seperti ini. Dan kalau ternyata iya, terus? Hah? Gimana? Aku bersikap tenang agar dia tidak khawatir. Malah marah-marah. Kalau memang begitu. Kakak, kenapa? Kalau aku mati beku di sini, semua harta warisanku buat kamu ya. Kenapa kamu? Sialan. Kamu sekarang. Raffi memang jago kalau soal marah-marah. Iya, aku ngerti. Aku akan pulang dengan selamat. Dia ngambek. Pokoknya kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan kembali bicara. Iya, tapi Kak, apalagi? Katanya kau memeras Arsian 30 batu mana ya? 30 apanya? Cuma 15? Suara Raffi yang membentak tiba-tiba berhenti. Setelah keheningan singkat, dia melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih rendah. Bagaimana kamu tahu? Jadi 15 buah ya? Dia yang memberitahumu? Kau pikir dia bakal cerita hal begituan? Aku cuma mancing, dasar bodoh. Beberapa waktu lalu, saat Raffi merebut buket bunga di depan rumah, dia sempat membicarakan soal batu mana dan hal aneh lainnya. Setelah diselidiki, Camilla menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata, Arsian sering membantu memurnikan batu mana, dan sebagai imbalannya, dia menerima batu mana dari Duk Sepra. Camilla penasaran, batu mana itu digunakan untuk apa? Ternyata kamu yang ambil. Diambil apanya? Itu transaksi yang adil. Transaksi apa? Arsian bukanlah orang yang mudah dibodohi. Lalu transaksi apa yang membuatnya menyerahkan batu mana itu? Sepertinya ini ada hubungannya denganku. Tapi apa ya? Itu tanyakan saja langsung padanya nanti. Aku tutup. Berani-beraninya dia tutup panggilan duluan. Melihat Raffi buru-buru memutus komunikasi, Camilla menatap tajam ke arah bola komunikasi. Lihat aja nanti kalau aku sudah pulang. Tapi aku bisa pulang kan? Di luar jendela, badai salju masih menderu kencang. Kenapa aku harus menanggung kerugian seperti ini gara-gara masalah asmara orang zaman dulu? Mata Camilla sedikit melebar saat dia menatap keluar jendela. Apa yang mereka lakukan di luar sana? Raja-raja roh yang berwarna-warni itu menempel di jendela, menggigil kedinginan. Ukuran mereka bahkan jauh lebih kecil dari saat di rumah kaca. Menghela nafas pendek, Camilla memberi isyarat agar mereka masuk. Dan ketiga naga itu dengan cepat terbang ke dalam. Kenapa tidak langsung masuk saja? Astaga, kau anggap kami ini apa? Kami adalah roh yang tahu sopan santun. Kami tidak akan masuk tanpa izin. Oh, iya. Camilla yang menjawab dengan malas, mengalihkan pandangannya ke belakang mereka. Ada sosok lain yang muncul selain ketiga raja roh. Itu adalah hantu wanita yang tampak berusia sekitar pertengahan 40-an. Mata hantu itu bergetar hebat saat bertatapan dengan Camilla. Hantu itu siapa? Lihat, benar kan kataku? Dia bisa melihat orang mati. Dia sepertinya juga mengenal hantu yang berdiri di sampingnya itu. Kami bisa melihat hantu, dan dia juga bisa melihat hantu. Aneh sekali. Tapi anak-anak kita tidak bisa melihatnya. Sepertinya hanya yang setingkat raja yang bisa melihat. Astaga, berisik sekali mereka. Kenapa mereka banyak bicara? Jadi hantu itu siapa? Camilla menghentikan mereka yang saling berteriak dan mengobrol sendiri, lalu kembali bertanya. Tolong kabulkan permintaanku. Ya, ini sudah tidak mengejutkan lagi. Semua hantu selalu minta hal yang sama. Mengabaikan hantu wanita yang terlihat memohon dengan kedua tangan tergenggam erat, Camilla kembali menatap ketiga roh itu. Siapa sebenarnya hantu ini sampai-sampai para roh repot-repot membawanya kepadanya? Mariana de Gracia, itu nama saya. Gracia? Orang dari keluarga kerajaan? Camilla sedikit terkejut. Namun dia menarik nafas pendek saat mendengar perkenalan wanita itu selanjutnya. Jangan-jangan
Saya adalah istri dari Kaisar Gebel dan juga kekasihnya Mars. Inilah kemunculan karakter utama dari sebuah drama perselingkuhan kerajaan yang rumit.